Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah. Saya kuliah di Universitas Tomakaka. Saya mengambil Fakultas Ilmu Komputer, jurusan saya Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah saya, yaitu Software Testing Security Assurance. Materinya tentang dasar-dasar keamanan perangkat lunak. Pengertian keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak itu adalah upaya melindungi aplikasi dari ancaman, penyalahgunaan, dan kerentanan yang dapat merugikan pengguna maupun sistem. Fokusnya yaitu mencegah serangan dan menjaga integritas data. Mengapa keamanan itu penting? Karena data pengguna sangat berharga. Ancaman cyber semakin meningkat. Aplikasi rentan dieksploitasi jika tidak diamankan. Melindungi reputasi organisasi dan menghindari kebocoran data dan kerugian finansial. 3 pilar keamanan atau CIA Triad. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan. Data hanya boleh diakses oleh yang berhak. Integrity atau integritas, yaitu data tidak boleh berubah tanpa izin. Availability atau ketersediaan, yaitu sistem harus tersedia saat dibutuhkan. Ancaman keamanan umum. 1. Malware atau virus, worm atau trojan. 2. Akses tidak sah. 3. Serangan pencurian data. 4. Denial of service atau DOS atau DDoS. 5. Social engineering atau phishing. 6. SQL injection dan XSS. Kerentanan vulnerability. Kerentanan itu kelemahan pada perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Contohnya adalah validasi input yang buruk, password tersimpan tanpa enkripsi, konfigurasi server yang salah, dan API terbuka tanpa autentikasi. Secure coding atau penulisan kode aman. Praktik menulis kode yang aman untuk menghindari celah. Prinsipnya ada 5. Yang pertama, validasi input. Kedua, use prepared statement atau pernyataan yang sudah disiapkan. Ketiga, sanitasi data atau menghilangkan karakter berbahaya. Keempat, jangan hardcode password atau kebiasaan menempelkan data sensitif seperti password. Kelima, gunakan enkripsi. Acceptance testing atau pengujian penerimaan, yaitu pengujian terakhir sebelum aplikasi diserahkan ke pengguna, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna atau user. Dilakukan oleh pengguna akhir atau end user atau client. Authentication authorization. Authentication itu memeriksa siapa pengguna atau login. Authorization itu menentukan apa yang boleh dilakukan pengguna. Contohnya yaitu login, autentikasi,
Saya ulangi, contohnya adalah login sama dengan autentikasi, hak akses admin sama dengan authorization. Enkripsi atau encryption, pengertiannya yaitu mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jenis umumnya ada 3, yaitu yang pertama Advanced Encryption Standard, yaitu enkripsi data besar atau bulk data. Kedua ada Reverse Smear Encryption, yaitu sistem 2 kunci dan tanda tangan digital. Ketiga, Secure Hash Algorithm 256 bit, yaitu verifikasi integritas data dan penyimpanan kata sandi. Enkripsi itu mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jenis umumnya Open Web Application Security Project, sebuah organisasi nirlaba global yang didirikan pada tahun 2001. Organisasi ini pada peningkatan keamanan aplikasi web melalui pendidikan, kesadaran, dan pengembangan sumber daya gratis. Ada 10 OWASP atau Open Web Application Security Project. 1. Broken Access Control, pengguna dapat mengakses data atau fungsi yang seharusnya tidak diizinkan. Kedua, Cryptographic Failures atau data sensitif yang tidak dienkripsi atau salah dienkripsi. Ketiga, Injection, yaitu mengeringkan data yang tidak terpercaya. Keempat, Insecure Design atau arsitektur, aplikasi yang kurang bagus. Saya ulangi, keempat, Insecure Design, arsitektur atau desain aplikasi yang kurang bagus. Kelima, Security Misconfiguration, pengaturan keamanan yang tidak tepat pada server. Keenam, Vulnerable Components, yaitu memiliki patch yang tersedia tetapi belum diperbarui. Authentication Failures atau verifikasi identitas. Software Integrity Failures, keaslian software. Logging and Monitoring Failures, yaitu aktivitas keamanan logging dan monitoring pengguna. SSRF atau Server Side Request Forgery, yaitu penyerang memaksa aplikasi sisi server. Kesimpulannya yaitu, pertama, keamanan perangkat lunak adalah hal wajib dalam pengembangan software. Kedua, ancaman dan kerentanan dapat muncul dari kode, server maupun user. Ketiga, aplikasi secure coding, enkripsi, dan pengujian keamanan membantu mencegah serangan. Keempat, keamanan bukan fitur tambahan, tetapi bagian inti dari pengembangan perangkat lunak. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada yang lebih tahu dari saya, silakan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.